Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penetapan harga. Untuk itu, kepada para pemateri, saya persilahkan. Penetapan harga, menyesuaikan harga, memulai dan menanggapi perubahan harga. Semua organisasi laba dan nirlaba menetapkan harga atas produk atau jasa mereka. Umumnya, harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Melalui tawar-menawar, akhirnya penjual dan pembeli akan sampai pada harga yang dapat diterima. Menurut Kotler, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel karena harga dapat diubah dengan cepat. Harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya, bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar, dan harga kurang cukup bervariasi untuk berbagai produk. Maka, jika perusahaan dapat menetapkan harga dengan baik, kesalahan umum dalam penetapan harga dapat teratasi. Penetapan harga. Yang pertama, ada pembahasan mengenai pengertian harga. Menurut Alex S. Nitisemito, harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut, seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Harga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan merek di mata pelanggan. Lalu pembahasan kedua, ada tahap-tahap penetapan harga. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Dalam penetapan harga, yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung. Pertama, faktor yang secara langsung, contohnya harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Lalu yang kedua, faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga. Contohnya, harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, lalu pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Penetapan harga menurut William J. Stanton. Ada 5 tahap penetapan harga menurut William J. Stanton. Yang pertama, mengestimasi untuk permintaan barang. Pada tahap ini, seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Yang kedua, mengetahui terlebih dahulu reaksi dan persaingan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi pesaingnya barang yang terdapat di pasar serta sumber penyebab lainnya seperti barang sejenis yang dihasilkan perusahaan dan barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama menginginkan uang konsumen dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan dan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan market share yang lebih besar. Yang keempat, strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. Yang kelima, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan, faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pada proses harga seperti ini,
mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem distribusi, dan promosinya. Penetapan harga. Menurut Coulter, ada 6 langkah dalam menetapkan harga. 1. Memilih tujuan dalam penetapan harga. A. Kemampuan bertahan. B. Laba saat ini maksimum. C. Pangsa pasar maksimum. D. Menguasai pasar maksimum. E. Kepemimpinan kualitas produk. Kedua yaitu menentukan permintaan. A. Kepekaan harga. B. Memperkirakan kurva permintaan. C. Elastisitas harga permintaan. D. Yaitu memperkirakan biaya. A. Jenis biaya dan tingkat produksi. B. Produksi yang terakumulasi. C. Akunting biaya berdasarkan aktivitas. D. Penetapan harga sasaran. Yang keempat yaitu menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. A. Penetapan harga markup. B. Penetapan harga nilai anggaran. C. Penetapan harga nilai. D. Penetapan harga going rate. E. Penetapan harga jenis lelang. Yaitu memilih harga akhir. Faktor-faktornya yaitu A. Dampak kegiatan pemasar lain. B. Kebijakan penetapan harga perusahaan. C. Penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko. Terdapat 4 metode untuk menetapkan harga, yaitu berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis pesaing. Menyesuaikan harga. Untuk melakukan penyesuaian harga terdapat 4 strategi penyesuaian harga, yaitu ada yang pertama, penempatan harga geografis. Ada 4 strategi penempatan harga geografis, yaitu yang pertama, penetapan harga FOB asal atau FOB origin pricing, lalu penempatan harga terkirim atau uniform delivery pricing, yang ketiganya penempatan harga zone pricing, lalu yang terakhir penempatan harga berdasarkan titik pangkal atau basic point pricing. Lalu yang poin kedua dari menyesuaikan harga ada diskon dan potongan harga. Diskon adalah potongan harga. Lalu insentif adalah pembayaran ekstra dirancang untuk mendapatkan partisipasi penjual perantara dalam program khusus. Bentuk dari diskon dan pengeluaran harga bermacam-macam, yaitu ada diskon tunai atau cash diskon, lalu diskon fungsional, lalu diskon jumlah atau quantity diskon, dan yang terakhir diskon musiman atau seasonal diskon. Lalu ada potongan harga allowance, adalah jenis lain pengurangan dari daftar harga. Potongan harga terbagi menjadi 2, yaitu potongan harga tukar tambah dan potongan harga promosi. Ketiga poin dari menyesuaikan harga yaitu penetapan harga produksi. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian awal. Yang pertama ada penetapan harga pemimpin rugi atau loss leader pricing. Lalu yang kedua penetapan harga peristiwa khusus atau special event pricing. Lalu yang ketiga rabat tunai, cash rebate. Lalu pembiayaan bunga rendah, low interest financing. Lalu yang kelima masa pembayaran yang lebih lama atau longer payment terms. Lalu yang keenam garansi dan kontrak perbaikan atau warranty and service contract. Lalu yang terakhir ada diskon psikologis atau psychological discounting. Lalu poin terakhir, poin keempat dari menyesuaikan harga ada penetapan harga terdiferensiasi. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Mulai dan menanggapi harga. Perusahaan-perusahaan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka untuk menurunkan atau menaikkan harga. Yang pertama ada memulai penurunan harga. Perusahaan-perusahaan kadang-kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Yang pertama ada jebakan mutu rendah, yang kedua jebakan pangsa pasar rapuh, yang ketiga jebakan dompet tipis. Yang kedua, memulai kenaikan harga. Keberhasilan kenaikan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebihan. Yang ketiga ada reaksi terhadap perubahan harga.
Setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Yang pertama ada reaksi pelanggan. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang berbeda. Apakah barang tersebut akan digantikan dengan model yang baru? Barang tersebut cacat dan tidak begitu laku? Perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan, harganya akan turun lebih rendah. Mutunya telah dikurangi. Kenaikan harga yang biasanya menghambat penjualan mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan. Apakah barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik? Yang kedua ada reaksi pesaing. Pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus apabila mereka memiliki posisi nilai yang kuat. Yang keempat, menanggapi perubahan harga pesaing. Pemimpin merek tersebut dapat menanggapinya dengan berbagai cara. Yang pertama, mempertahankan harga dengan keyakinan bahwa ia akan kehilangan laba terlalu besar jika menurunkan harganya. Ia tidak akan kehilangan banyak pangsa pasar. Ia akan dapat merebut kembali pangsa pasar jika perlu. Yang kedua, mempertahankan harga dan menambah nilai. Yang ketiga, menurunkan harga. Yang keempat, menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Yang kelima, meluncurkan lini penyerang berharga murah. Kesimpulan, harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.